Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Riko Prasetyo dengan NIM 15241020 dari kelas BD 24C01. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi terkait etika bisnis dalam kasus PHK massal startup di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kita sering mendengar berita tentang PHK massal di startup di Indonesia. Banyak perusahaan teknologi menghadapi tekanan ekonomi, perubahan strategi bisnis, serta tuntutan investor untuk segera mencapai profit. Akibatnya, ribuan karyawan kehilangan pekerjaan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting, bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi etika bisnis. Apakah PHK tersebut sudah dilakukan secara adil dan bertanggung jawab? PHK massal ini terjadi di berbagai sektor. Di startup digital, PHK sering dilakukan karena model bisnis yang belum stabil. Di sektor e-commerce, persaingan ketat mendorong perusahaan melakukan efisiensi, sedangkan fintech dan perusahaan teknologi lainnya terdapat oleh regulasi dan kondisi ekonomi global. Dari fenomena tersebut, terdapat beberapa isu etika bisnis utama. Pertama, hak-hak pekerja, terutama jika PHK dilakukan secara mendadak. Kedua, kurangnya transparansi perusahaan dalam menjelaskan alasan dan proses PHK. Ketiga, kesejahteraan karyawan, baik secara finansial maupun mental yang seringkali kurang diperhatikan. Isu-isu ini lah yang membuat PHK massal menjadi persoalan etika, bukan sekedar keputusan bisnis. Menurut etika deontologi, suatu tindakan dinilai etis berdasarkan kewajiban moral. Dalam hal ini, perusahaan memiliki kewajiban moral untuk memperlakukan karyawan secara adil dan manusiawi. PHK yang dilakukan tanpa komunikasi yang baik, tanpa kompensasi yang layak, atau tanpa empati melanggar kewajiban moral tersebut. Karena itu, praktik PHK yang tidak manusiawi dinilai tidak etis dalam sudut pandang deontologi. Berbeda dengan deontologi, utilitarianisme menilai etika berdasarkan dampak atau konsekuensi tindakan. Perusahaan mungkin beranggapan bahwa PHK diperlukan untuk menyelamatkan bisnis. Namun, keputusan ini tetap harus mempertimbangkan dampak terhadap karyawan, keluarga mereka, dan masyarakat. Jika dampak negatifnya lebih besar daripada manfaatnya, maka PHK massal tetap tidak etis menurut utilitarianisme. PHK massal berdampak pada banyak pihak. Bagi perusahaan, reputasi bisa menurun dan moral karyawan yang tersisa ikut terdampak. Bagi karyawan, PHK berarti kehilangan pendapatan dan tekanan psikologis. Sedangkan bagi masyarakat, PHK massal berpotensi meningkatkan angka pengangguran. Dalam konteks etika bisnis, perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap sosial atau CSR, terutama kepada karyawan internal. Tanggung jawab ini mencakup transparansi informasi, pemberian pesangon sesuai aturan, serta komunikasi yang jujur dan berempati. CSR bukan hanya soal citra, tetapi bentuk tanggung jawab moral perusahaan. Beberapa solusi yang etis yang dapat diterapkan antara lain, meningkatkan transparansi sejak awal, membuka dialog dengan karyawan, memberikan kompensasi yang adil, serta menyediakan program reskilling dan dukungan pencarian kerja. Dengan begitu, kepentingan bisnis tetap berjalan tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai kesimpulan, PHK massal bukan hanya persoalan ekonomi, tapi juga persoalan etika dan kemanusiaan. Etika bisnis menjadi fondasi penting dalam pengambilan keputusan yang berdampak besar pada manusia. Perusahaan yang berkelanjutan adalah perusahaan yang mampu menyeimbangkan keuntungan dan tanggung jawab sosial. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.